Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel, Lisna dan Lisna News. Di video kali ini Lisna mau sharing tentang jawaban teman-teman Lisna pas kemarin Lisna tanya seberapa bucin kamu, dan jawabannya itu beragam macam. Ada yang sampai bikin aku ketawa ngakak banget, lucu gitu. Nah, sebelum kita tahu jawaban-jawaban mereka tentang seberapa bucinnya teman-temanku, kalian jangan lupa subscribe dulu channel YouTubeku ini, oke? Dan aktifin tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru aku. Dan jangan lupa juga like kalau kalian suka video ini, terus komen di bawah bagaimana kebucinan kalian, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian ya. Oke, dan nanti juga pas di akhir aku bakalan ngasih tahu hal terbucin yang pernah aku lakuin untuk doi ya. Oke, langsung aja. Ini yang pertama. Ada yang mau disebutin namanya, ada juga yang enggak guys. Jadi mohon dimaklum ya. Ini yang pertama, aku bacain dulu yang dari Instagram ya. Bodohnya dalam bercinta, mempercayai dia gak selingkuh dan banyak lagi, haha. Jadi katanya ini hal bucin yang pernah dia lakuin, itu percaya doinya gak selingkuh. Padahal mungkin ya, padahal banyak teman-teman yang ngasih tahu kalau doinya selingkuh dan bla bla bla, tapi dia tetap percaya sama doinya, saking jadi bucinnya sama dia guys. Untuk kamu, pengalaman ini jadikan pelajaran untuk kedepannya, karena di setiap hal, di setiap suatu kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi ambil sisi positifnya aja. Oke, next. Ini untuk yang kedua. Katanya, pulang pergi Garut, Jakarta Garut, anterin dia pulang, dan aku pulang sendiri, padahal aku ceweknya. Gak apa-apa lah kalau untuk sesekali, tapi harus tetap hati-hati juga sih. Jangan terlalu keseringan, apalagi teteh ceweknya. Oke, next. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya katanya, gak pernah bucin, tapi kalau ngehalu udah jadi nomor 1. Sama aku juga. Aku juga kalau untuk urusan ngehalu itu, wah, luar biasa banget. Apalagi kalau lagi baca cerita Wattpad yang romance, itu bener-bener ngehalunya tuh, wah, tingkat ngehalu aku itu udah luar biasa banget guys. Tapi jangan berlebihan juga sih ngehalunya. Kan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, next. Yang selanjutnya, bikin semua kapelan. Wow, bikin semua kapelan. Itu artinya, jadi mungkin ya bikin baju kapelan, bikin juga terus gelang kapelan, celana kapelan, topi kapelan. Kan katanya bikin semua kapelan. Wow. Oke, next yang selanjutnya, gak makan 2 hari karena lagi berantem besar. Gak makan 2 hari karena lagi berantem besar. Wah, kamu kenapa segitunya? Tapi emang sih berarti kayaknya ini temen aku ini ya, tipe orangnya kayak aku. Jadi kalau ada masalah itu kayak kepikiran gitu loh. Jadi mungkin dia nggak makannya itu bukan karena marahannya, tapi karena ada masalahnya yang belum terselesaikan. Jadi biasanya kepikiran terus kayak gitu. Tapi untuk kedepannya jangan sampai nggak makan ya. Makan itu tetap harus kebutuhan primer. Oke, yang selanjutnya katanya, dulu pas masih SD pernah suka sama satu cowok. Setiap gayanya aku ikutin sampai gaya dia nyedotin ingus juga aku ikutin. Keterusan sampai SMP. Untung pas SMA enggak lagi. Alhamdulillah kamu gitu. Seriusan itu sampai sampai gaya nyedotin ingusnya diikutin. Yang pun kamu luar biasa sekali. Aduh. Jadi kayak mungkinnya kalau gaya dia narikin ingusnya, gaya dia nyedot ingusnya kayak gitu, pasti kamu ikutin. Wah, luar biasa sekali. Makasih ya udah mau sharing. Ini menghibur banget. Untung ya nggak keterusan sampai SMA. Oke, next. Yang selanjutnya ini dia teman sekelas aku. Gak bakalan aku sebutin. Rela ngelakuin apa aja demi dia. Fast respon banget, sama sengaja bikin notif khusus biar tahu dia ngechat. Wow. Udah dia cowok lah. Kamu sebutin itu
ternyata ya kamu sebutin itu, aku gak nyangka banget kamu sebutin itu. Wah, rela ngelakuin apa aja demi dia. Wow, itu udah tingkat bucin yang rela ngelakuin apa aja buat dia. Berarti tingkat bucinnya itu udah level di atas 10% ya guys. Itu pas respon banget, sama sengaja bikin notif khusus biar tahu dia ngechat. Wow, luar biasa. Tolong turunkan tingkat kebucinan kamu ya. Soalnya kalau untuk rela ngelakuin apa aja demi dia, ya menurut aku itu terlalu, ya gak apa-apa sih, namanya juga kan cinta gitu. Tapi kalau rela melakukan apa aja, kalau dia nyuruh kamu hal jahat gimana? Karena kamu bucin terus mau kamu ikutin, jangan ya, gak boleh. Jadi tingkat kebucinannya harus pas aja gitu. Oke, next yang selanjutnya ini katanya gini guys. Bikinin boneka kucing dari kain flanel, soalnya dia suka banget sama kucing. Wah, ini kreatif banget bucinnya guys. Ini temenku namanya Rika. Oke, next. Wah, ini dari kenalan aku ya. Jadi gini, waktu itu doi aku mau pulang ke rumahnya, jadi buat ke daerah rumah aku. Nah, dia minta aku buat ketemu sebentar. Terus ya aku iyain. Dasar aku tukang ngaret, iya kan? Dia udah nelponin aku. Lama mungkin ya dia udah berangkat lagi ya. Akhirnya besoknya aku susul dia ke rumahnya. Mana gak tahu alamatnya di mana. Berdua sama temen aku jam 1:30-an. Rumahnya di daerah Pakidulan. Pokoknya jadi Pakidulan tuh daerah yang lumayan jauh dari Kota Garut gitu guys. Aku kan belum pernah ya sejauh itu. Ih, parah sih, bela-belain kesana, ngapain coba? Mana waktu itu cuma tahu nama kampungnya aja, dan akhirnya ketemu dong. Alhamdulillah akhirnya perjuangannya tidak sia-sia untuk menemui doi ya teh. Tapi ternyata aku tidak menyangka teteh sebucin itu. Tapi tingkat kebucinan teteh masih dalam tahap ya biasa lah ya, karena banyak juga sih yang ketemuan. Dan kalau gak ketemu, kalau dia gak bisa nemuin kita, ya kita nemuin dia, itu emang banyak lah yang kayak gitu. Jadi masih kayak orang-orang lah ya. Tingkat kebucinan teteh waktu itu gak terlalu parah sih, karena kan nyamperinnya juga berdua, terus enggak yang langsung disamperin waktu itunya, tapi besoknya kayak gitu. Oke, next. Ini dari temanku. Katanya ngerayain Enif sama ulang tahunnya. Terus dia ngasih kado sama beli kue. Wow. Itu berarti kebucinan kamu yaitu menghargai tanggal pentingnya. Menghargai tanggal penting dan sangat mengingat tanggal-tanggal penting buat dia. Oke, next, yang selanjutnya adalah hal terbucin yang pernah dilakukan adalah nyuapin gebetan. Wow. Nyuapin gebetan. Oh. Kalian pernah gak disuapin sama doi? Aku mah enggak. Jadi nyuapin gebetan tuh kayak gini guys. Misalkan ya, ada doi itu lagi apa ya, lagi ngerjain tugas atau lagi main game gitu. Terus belum makan, kita suapin gitu. Wah, kamu mah bucinnya bucin yang perhatian berarti. Oke, next, yang selanjutnya. Hal terbucin yang pernah dia lakuin, katanya apa ya? Teleponan sampai ketiduran. Kan katanya hal bucin yang pernah temen aku lakuin adalah teleponan sampai ketiduran. Wow. Untuk teleponan sampai ketiduran, itu kalau ketidurannya masih lumayan siang, bukan lumayan siang sih, masih nggak terlalu malam, itu gak apa-apa. Cuma kalau kalian teleponannya itu yang sampai tengah malam banget, kalian belum tidur, itu kan merusak kesehatan juga. Kata aku mendingan lebih dikurangin gitulah kan, karena kalian juga butuh istirahat, doi kalian juga sama butuh istirahat. Jadi kalau teleponan sampai ketidurannya, kalian tidurnya ditereh-terehkan gitu di awal-awal ya. Jadi kalian cepet-cepet aja tidur, biar kalian tidur, doi kalian juga tidur, sama-sama istirahat. Oke, next.
Ini temenku cowok guys. Oh my god, dengerin ya. Pulang sekolah kan hujan, kebetulan bawa jasnya cuma satu, ya akhirnya aku pakein ke dia meskipun dia nolak, ya aku paksa harus pakai. Aku gak nyangka temanku ada yang seromantis ini. Dia bucinnya bucin yang perhatian juga, bucinnya tuh romantis gitu guys. Berarti dia tuh sama sih merelakan buat mengorbankan dirinya buat doi, buat gebetan, buat bebek gitu ya. Kamu romantis ternyata. Aku gak nyangka dia bisa seromantis itu guys. Soalnya pas waktu sekolah sama dia tuh kayak orangnya tuh kayak yang datar banget gitu loh. Dia tuh emang punya pacar tapi kayak yang kaku gitu loh. Bahkan aku gak nyangka dia sebucin ini guys. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Wow. Dan katanya ini ya, karena aku udah izin juga ini buat nge-publish di video yang aku bikin. Katanya, iya Lis, aku sayang sama dia sampai saat ini juga masih. Berarti dia gagal move on dong. Wah, kamu gagal move on kamu. Nanti aku bantuin lah, kalem ya. Pokoknya ya buat kamu nih, buat temenku ya, kamu pasti kalau nonton video ini, kalau kamu emang masih sayang, perjuangin sesuai quotes ini. Bukan hanya sepak bola yang harus diperjuangin, tetapi cinta juga butuh perjuangan. Buset, aku bicaranya udah kayak yang berpengalaman banget gitu ya. Padahal aku nol banget sih. Ini mantanku paling sadis, mutusin saat aku ultra sad banget. Dan semenjak itu udah males bucin-bucinan lagi, pusing. Percayalah, Tuhan mematahkan hatimu untuk menyelamatkanmu dari orang yang salah. Gak apa-apa sih males ya, males bucin-bucinan gak apa-apa, tapi jangan sampai jadi trauma gitu. Jangan sampai jadi trauma untuk mengenal cinta, karena cinta itu hal yang indah katanya. Tuh, ini aku kumpulan quotes ada yang tentang cinta, mana ya? Nah, dengerin ya ini. Jadi ini tuh kumpulan quotes gitu. Aku bakalan bacain yang ini karena ini sesuai dengan tema kita hari ini guys. Tuhan, ajari aku mengenal cinta sebagaimana orang-orang lain mengartikannya. Karena kata orang, dia adalah sumber segala-galanya. Wow. Tapi ini di bawahnya nggak ada quotes dari mana gitu. Jadi aku lupa lagi, mungkin dari internet atau dari mana ya. Mohon maaf. Ini dia yang selanjutnya, katanya nganterin kupat. Tahu kan kupat? Kalian yang nggak tahu kupat itu semacam kayak lontong gitu, cuman semaranya tuh bumbunya tuh pakai kayak bumbu kacang. Nganterin kupat ke sekolahnya dengan jarak kira-kira 24 km dan dititipin ke guru piketnya. 24 km gengs, jauh kan? Lumayan dong, jauh. 24 km saking karena dia lagi bucin, 24 km aja ya ditempuh gitu. Katanya yang lagi bucin mah jangankan 24 km, samudra aja dia seberangi. Wow. Iya. Dan ini guys, yang paling nyebelin, bukan paling nyebelin sih, paling bikin iri. Jawabannya kayak gimana? Kayak gini. Terlalu banyak kebucinan yang aku lakuin sama suami. Aduh, itu mah udah tingkatan yang halal guys. Yang halal itu soalnya lebih bisa bikin iri. Oke, next. Ini yang terakhir ya dari temanku. Sebelum kita membahas kebucinan aku. Ini katanya apa? Teleponan everyday. Wow. Jadi hal bucin yang pernah dia lakuin adalah teleponan setiap hari guys. Itu masih dalam tahap wajar menurutku, because untuk seseorang yang punya hubungan itu, atau untuk seseorang yang lagi dekat dengan seseorang itu, kalau untuk teleponan itu pastilah ya, setiap orang yang lagi dekat pasti suka teleponan gitu everyday. Emang ada yang setiap hari, ada juga yang enggak, cuman kebanyakan lah pasti setiap hari pasti berhubungan atau berkomunikasi kayak gitu. Oke, dan
sekarang kita akan membahas kebucinan Abi, kebucinan Lisna ya. Jadi kumaha sih Lisna bucin tuh. Jadi ini gak tahu kebucinan atau bukan, karena dia bukan, karena aku sama dia nggak punya suatu hubungan yang bisa disebut hubungan, tapi dia tuh gebetan aku guys. Dia tuh kenal sama Lisna tapi cuma tahu gitu, karena aku sama dia tuh ya belum pernah kayak saling sapa gitu, belum pernah. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau di IG ya mungkin tahu gitu, gak tahu ah. Pokoknya nah ini ya hal yang pernah Lisa lakuin itu adalah cari informasi tentang dia dari sosmed sama dari temen. Dari sosmednya itu dari Facebook, Twitter, sama Instagram. Lisna nge-scroll, Lisna nge-stalk gitu ya. Pertamanya tuh dari IG, cuma pas dari IG tuh kan dia tuh belum banyak postingannya, karena IG-nya lumayan baru. Lisna pindah ke Facebook, Lisna nge-stalk dia di Facebook sampai terus ya Lisna nyari tahu tentang dia sampai ke bagian terakhir yang dia pertama bikin Facebook itu, sampai Lisna sampai ke situ guys. Dan itu sampai dari jam 7 malam sampai jam 1 malam. Gak tahu apa ya, nu aya dinu jero pikiran Lisna, nu aya dinu jero otak Lisna teh naon gitu. Terus buat apa ngelakuin itu padahal kita gak saling kenal gitu. Soalnya ya Lisna tuh kalau udah penasaran sama seseorang terus nge-stalk dia, bakat nyari info Lisna tuh kayak mata-mata guys. Semuanya dicariin. Yang dari Facebook Lisna tuh sampai tahu dia tuh punya berapa mantan. Nah, terus masih ada foto mantannya. Bisa sakit hati banget. Ya, Lisa teh. Foto mantannya belum dihapus. No, God, please, no. Terus kayak postingan dia aku like. Tapi dia tuh kayaknya gak peka gitu. Terus aku juga nyari tahu dari temanku. Jadi bukan dari temanku sih. Aku tuh kan punya teman. Nah, temanku tuh punya teman yang temenan sama dia. Karena aku tuh gak berani bertindak. Ini guys, aku bacain ya. Jika dua orang ditakdirkan bersama, maka dari sudut bumi manapun mereka berasal, mereka pasti bertemu guys. Segitu dulu video kita kali ini. Tadi kita udah membahas kebucinan bersama ya. Kebucinan kamu, kebucinan aku, kebucinan kita. Dan ternyata itu ada yang masih dalam tahap wajar, dan ada yang sudah terlalu lebih menurut aku sendiri. Tapi aku emang tidak bisa memaksakan dan tidak bisa juga harus kayak gini. Soalnya banyak juga kan yang bilang kalau cinta itu buta. Cinta itu bisa melakukan segala-galanya untuk cinta. Karena aku belum pernah ngerasain, bukan belum sih, cuman gak tahu arti definisi yang sebenarnya. Aku tuh kadang masih ragu, itu cinta atau cuma kekaguman atau cuma rasa tertarik aja. Mulai ngelantur nih. Ini udah lumayan siang guys. Untuk kalian nih yang lagi bucin, mohon selalu dikontrol tingkat kebucinannya. Kalian wajar saja bucin sama pasangan kalian, tapi jangan sampai yang terlalu berlebihan. Kayak yang dapat melakukan segala-galanya untuk dia. Kayak yang kalau dia nyuruh kamu kayak gimana, misalkan mau. Padahal itu tuh hal yang bukan nggak boleh, hal yang dilarang gitu. Itu nggak boleh ya. Pokoknya sekian dulu video kali ini. Aku gak tahu sih ini ada manfaatnya atau enggak. Pokoknya mudah-mudahan menghibur aja lah ya. Kita saling sharing sama saling menghibur aja. Pokoknya stay tune terus di channel YouTube karena bakal ada video-video baru selanjutnya. Bye-bye mu. Assalamualaikum.